Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa nas'aluka Allahumma ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan da'iman wa sihhatan wa yaqinan wa 'afiyah. Allahumma iftah lana kullal khair wa yassir lana kullal umur. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, bismillah. Kita mulai pembelajaran kita. Sekarang adalah materi hadis. Insyaallah kita akan memakai muqarrar kitab Subulus Salam. Untuk hari ini insyaallah ini Dr. Ajus ya. Untuk hari ini ternyata Dr. Ajus hanya menjelaskan tentang mukadimah saja. Jadi mukadimah yang ada di sini belum masuk ke hadisnya. Oke, pertama kita baca dulu ya. Jadi kita akan mulai dari kitab zakah. Ada 3 kitab yang akan kita pelajari, kitab zakah, kemudian kitab siam, dan yang terakhir adalah kitabul haji. Kita mulai kitab zakati. Az-zakatu lughatan mustarikatun bainan nama'i wa taharat. Jadi di sini As-San'ani pertama-tama adalah memberikan ta'rif tentang az-zakat dulu dari segi lugatan, dari segi bahasa. Nah, di sini mustarikatun bainan nama'i wa taharati. Jadi bisa dia itu maknanya adalah an-nama jadi dia tumbuh atau aziyadah, dan juga dia bisa berarti at-taharah. Jadi zakah itu maknanya itu bisa mustarikah ya, bisa dua, bisa nama, bisa taharah, atau bahkan bisa makna yang lain gitu. Kalau tadi yang dijelaskan oleh Dr. Ajus itu beliau sangat menekankan bahwa az-zakat itu artinya an-nama, az-ziyadah, al-barokah gitu. Wa tutlaqu ala sadaqatil wajibati wal mandubati wan nafaqati wal afwi wal haqqi. Jadi sebenarnya kalau zakat itu bahkan ketika kita memakai nama zakat atau ketika ada ulama-ulama menulis kata zakat itu bahkan bisa bermakna shadaqatul wajibah, bisa juga bermakna shadaqatul mandubah, bahkan juga bisa bermakna an-nafaqah, bisa juga bermakna al-af wal haqqi. Nah, yang tadi sempat dijelaskan juga oleh Dr. Ajus. Jadi al-afwi di sini adalah maksudnya mabaqiya minan nafaqati ala man talzamuka as-sadaqah. Itu ada di ayat qulil af kadzalika yubayyinullahu di surat Al-Baqarah itu. Jadi maksudnya adalah ketika misalnya seorang suami itu dia memiliki harta, kemudian hartanya ini dia tentunya memberikan nafkah kepada keluarganya. Nah, ternyata setelah memberikan nafkah kepada keluarganya, dia masih memiliki harta gitu. Nah, kemudian harta ini yang bukan untuk nafkah keluarganya itu dia berikan, dia infakkan. Nah, itulah yang disebut dengan al-afu. Nah, sebenarnya kalau secara istilah beliau juga mentakrifkan apa itu az-zakah. Kalau secara istilah itu adalah az-zakatu ismun limalin makhsusin yudfa lil mustahiqina li syurutin makhsusah. Jadi memang dia adalah ismun limalin makhsusin. Kenapa harus dikaitkan dengan makhsusin? Karena mal itu kalau kita lihat dari takrifnya adalah ismun lima yantafi'u bihi. Jadi apapun mal itu pokoknya yang bisa diambil manfaat itu disebut dengan mal. Sedangkan kalau zakat itu adalah mal yang mana hartanya itu maksus, dan dia itu dapat diberikan lil mustahiqina untuk orang-orang yang memang mustahik, yang insya Allah setelah ini akan dipelajari li syurutin maksusah, dan juga syurut-syurutnya juga akan dipelajari. Sebenarnya untuk surut-surutnya itu di sini surutu ikhraji zakat. Jadi siapa yang memang harus mengeluarkan zakat itu, ini zakat mal ya. Yang pertama adalah dia muslim, kemudian hartanya itu ya belum ila nisab, dan yang ketiga adalah hana alihil haul. Jadi sudah lewat satu tahun. Nah, kemudian di sini wahya ahadu arkanil Islam al-khamsah bi ijma'il ummah. Jadi memang udah ijma' ummah bahwa zakat itu adalah termasuk dari rukun-rukun Islam, dan dalilnya itu banyak sekali. Mungkin di arba'in ada banyak yang ada di hadis kedua, hadis ketiga. Tentunya ini ijma' ummah, dan ini menunjukkan bahwa zakat itu memang hukumnya wajib benar-benar ijma' ummah, dia termasuk arkanul Islam. Wa bima ulima min daruratin din. Jadi memang dia juga memang ijma' ummah untuk wajib, dan memang
ada sebabnya gitu kenapa memang wajib, karena memang min daruratid din. Nah, ini masuk ke dalam hikmah kenapa disyariatkannya zakat. Kenapa? Karena dengan adanya zakat tentunya akan adil gitu. Semua orang akan orang yang kaya memberikan hartanya kepada orang yang miskin sehingga itu adil. Orang miskin juga bisa merasakan, bisa makan, bisa minum karena tadi mendapatkan harta dari orang kaya gitu. Jadi memang supaya harta itu berputar gitu. Nah itu. Waktu lifa fi ayyi sanatin furidat faqala al-akthar innaha furidat fi sanati tsaniyah min al-hijrah qabla fardhi Ramadan. Cuma di sini ulama yakhtalif ya, kapan disyariatkannya zakat ini. Nah, ulama kebanyakan bilang kalau zakat ini disyariatkan itu pada tahun kedua Hijriyah, tapi sebelum Fardhi Ramadan. Jadi memang Fardhi Ramadan itu juga di tanggal kedua Hijriyah. Nah, sedangkan zakat ini juga sama, tetapi sebelum disyariatkannya Ramadan. Wayati bayanu mata furido fi badihi. Dan insya Allah akan dijelaskan kapan disyariatkannya zakat itu. Alhamdulillah. Jadi kemarin, hari ini maksudnya, Dr. Ajaz hanya menerangkan tentang muqaddimah. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.